Haleluya Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan GKI Padang. Senang sekali berjumpa dalam ibadah online GKI Padang Minggu 2 Agustus 2020. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang pertama kali mengikuti ibadah ini. Selamat bergabung dan selamat diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur minggu ini kita memasuki bulan baru yaitu bulan Agustus. Kita berterima kasih Tuhan telah melindungi kita di sepanjang bulan Juli. Dan pada hari ini kita akan satu meja dengan Tuhan. Mari kita persiapkan ada tubuh dan darah Yesus, yaitu ada roti dan juga ada anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Mari kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Yesus telah mengampuni kita. Dan pada minggu ini ada ayat firman Tuhan yang akan memberkati kita sebagai ayat renungan, diambil dalam kitab Efesus 1 ayat 7. Sini dikatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari sama-sama kita membacakannya. Efesus 1 ayat 7. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, mari kita juga melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Mengampuni berarti melupakan setiap pelanggaran-pelanggaran kepada orang lain. Mari Bu Saudara terkasih, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. GKI Padang, mari kita bersuka cita dan kita tinggikan Allah kita di tempat ini. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu,
ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sebab ini kerinduan hati kami Tuhan, yaitu memiliki hati seperti hati-Mu. Dan pulihkanlah hati kami ya Bapa. Dalam kemuliaan-Mu, Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyi
seperti matamu. Pulihkanlah hatiku, berikanku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu. Di sepanjang umurku untuk selamanya, mari pulihkanlah Tuhan. Pulihkanlah hatiku, berikanku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu. Di sepanjang umurku untuk selamanya, di sepanjang umurku Tuhan, di sepanjang umurku untuk selamanya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kepadamu, di mana kami dapat memasuki bulan yang baru di bulan Agustus dengan tema firman Tuhan tentang pengampunan. Terima kasih Bapa, buat hamba-Mu telah menemukan tema ini. Kami juga seluruh jemaat Tuhan dapat diberkati melalui tema tentang pengampunan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk umat Tuhan yang sembuh dari flu, hasil kontrol ke dokter baik adanya, serta nilai mata kuliah yang tertunda sekarang semuanya sudah keluar dan mendapatkan IP yang memuaskan. Terima kasih juga Tuhan buat Bapak yang bisa beribadah bersama dengan keluarga, di mana 3 kali tidak beribadah namun dapat beribadah kembali, bahkan juga bertambah usia dan dapat merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga. Terima kasih juga Tuhan untuk penurunan dan juga cicilan daripada UKT yang telah disetujui oleh pihak kampus. Kami juga bersyukur koas dapat berjalan kembali di semester yang baru nantinya di semester depan. Kami bersyukur Tuhan, inilah kemenangan yang kami terima di sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan setiap kemenangan yang kami dapatkan semua oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan bila kami seluruh Tuhan umat Tuhan, orang yang percaya kepadamu dapat mengalami Engkau Tuhan, mengalami kuasa-Mu Tuhan dalam setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, dalam setiap ibadah-ibadah kami dapat kami deklarasikan dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani setiap hari-hari kami di masa sulit seperti saat sekarang ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap biaya daripada belajar online anak-anak-Mu. Tuhan yang mencukupkan uang sekolah, bahkan juga kredit motor, bahkan uang kontrakan rumah. Engkau yang mencukupkan Tuhan, bahkan Engkau juga yang memberkati Tuhan usaha daripada umat-Mu. Engkau memulihkan usaha daripada umat-Mu, bahkan hikmat dan pengetahuan juga Engkau berikan bagi mereka di dalam mengelola usaha mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu yang baru pindah rumah. Tuhan juga memberkati Tuhan, pemilik rumah akan dapat memberikan rumahnya untuk dipakai tempat beribadah. Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami, kemenangan kami, bahkan doa kami. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima setiap jawaban-jawaban doa kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, betapa senangnya hati kita di mana hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Semua berkat yang sudah kita terima
sepanjang bulan yang lalu atau mulai dari bulan Januari, jangan pernah kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang pengampunan. Mari kita satukan hati kita dapat berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni kami. Kau telah mengangkat kutuk dosa yang diturunkan kepada kami. Kami sekarang melihat dan mendengar dan tidak ada ketimpangan di tengah keluarga kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Kau berikan sepanjang bulan yang lalu. Maka bulan Agustus ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau melayani-Mu Tuhan, dan kami mau setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan roh berdoa kepada kami. Sehingga setiap hari tetap kami berdoa kepadamu. Dan firman Tuhan pada hari ini mengenai pengampunan. Firman-Mu ini akan mengajari kami dan mengingatkan kami, Yesus sudah mengampuni kami terlebih dahulu, berkorban dan mati bagi kami. Kami percaya pada firman Tuhan. Apapun yang Kau katakan lewat firman-Mu, kami percaya Yesuslah yang berbicara langsung kepada kami lewat firman-Nya. Sehingga kami pun mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Ajari kami Tuhan sampai kami menyelesaikan firman Tuhan ini. Tetap percaya dan menjaga hati di hadapan-Mu. Kami dapat menerima kesembuhan siapapun di antara kami yang sakit. Kami juga dapat melembutkan hati kami saat kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Terima kasih buat pengurapan yang Kau berikan bagi saya. Pengurapan akan firman Tuhan. Roh-Mu bagiku. Roh-Mu yang menuntun saya menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu menghiburkan hati saya, memberikan kekuatan sehingga saya tetap kuat sampai menyelesaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa. Kita lihat saudaraku firman Tuhan yang akan memberkati kita, dan firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mari semua kita punya peperangan rohani. Mari kita masuk di dalam peperangan rohani karena ada musuh kita. Musuh kita tidak suka jikalau kita bertobat dan jikalau kita mengampuni. Saudaraku, kita lihat ya firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita perlu bertobat? Padahal kita sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, ini pertanyaan bagi pribadi kita. Kita sudah diselamatkan dan diampuni. Tapi apakah kita perlu bertobat? Firman Tuhan yang akan mengajari kita apa yang akan kita kerjakan ke depan sebagai orang yang sudah diampuni dan yang percaya kepada keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan berbicara kepada kita, kerjakan dengan terus-menerus atau kerjakan dengan taat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Berarti bisa lucut keselamatan kita. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Sebagai orang percaya,
apakah kita perlu bertobat? Kita dapat belajar kepada firman Tuhan supaya kita tahu kebenarannya. Apakah kita perlu bertobat sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Sebagai orang percaya, kita masih mempunyai keinginan bebas. Dan sudah kita melakukan keinginan bebas kita, seringkali kita tidak bertanggung jawab. Dan kita juga sadar kalau kita berjalan di dalam keinginan bebas kita, maka naungan Tuhan tidak ada menaungi kita. Kita tahu sekali tentang firman Tuhan ini, bahwa di luar daripada Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk melindungi keluarga kita, untuk sampai kepada apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Namun dalam kenyataannya masih sering kita mencoba berjalan di luar dari kehendak Tuhan. Padahal kita sudah tahu sekali kita kebenaran firman. Memang tidak cukup hanya tahu kebenaran firman. Kita perlu membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Tidak cukup dihafal. Tetapi kita harus membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Kita lihat ya, di mana kita sebagai orang percaya, kita tahu perintah Tuhan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bertobat. Yang pertama, memelihara firman Tuhan senantiasa. Hati dan pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita dapat merasakan kasih Yesus. Dan kita pun tidak sembarangan melakukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita kosong dari firman Tuhan, berarti ada yang lain yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka itulah Tuhan kita. Itulah yang kita ikuti. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, ini bukan hanya mengingatkan kita, tetapi kita diperintahkan sebagai orang percaya supaya kita sampai kepada pertobatan. Mari kita pelihara firman Tuhan dalam hati kita, baik pikiran kita. Dan firman inilah yang menuntun tindakan kita ke depan. Firman Tuhan yang menuntun tindakan kita ke depan. Kita dapat bertindak sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Orang yang tinggal di dalam firman Tuhan adalah orang yang memikirkan hatinya Tuhan. Atau orang yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang kedua, betapa perlunya kita memelihara persekutuan yang intim. Bagaimana kita bisa memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan? Kita harus tetap di dalam kasih Yesus. Tetap kita dalam kasih Yesus. Kasih itu yang membuat kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa, gak selalu kita minta kepada Tuhan. Tapi dalam doa kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Betapa agung dan mulianya Dia.
tanpa kasih, kita tidak akan mungkin bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku, menaati perintah-perintahnya. Amin. Menaati perintah-perintahnya. Kita harus menaati perintah-perintahnya. Tuhan berkata, jikalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan segala yang diperintahkannya dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih, kita dapat melakukan perintahnya. Gak sulit untuk melakukan perintahnya. Tidak sulit karena kita memiliki motivasi yang baik. Kita mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberikan iman kepada kita. Lalu yang keempat, memelihara kebersihan hidup. Kita dapat memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kita, kita dapat menolak dosa. Hanya firman Tuhan yang dapat menerangi hati dan pikiran kita. Dan hanya dengan firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati kita menjadi tempat Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memimpin hidup kita. Jadi yang keempat ini, saudaraku, biarlah kita memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan, sambil kita menolak segala dosa, dan berikan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah. Nah, saudaraku yang kekasih, kita perlu sadar bahwa kita sekarang ini adalah milik Yesus. Sadar pada waktu kita di dalam keadaan susah, menderita, sadar bahwa kita adalah milik Yesus, anak Allah. Yesus tidak pernah berubah. Dengan apa kita bisa menyadarkan diri kita? Dengan kita membaca firman Tuhan. Supaya benar-benar kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Mari kita lihat Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Dikatakan sadarlah. Amin, saudaraku. Yang menyadarkan kita adalah Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Dan Tuhan mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Dari mana saudara bertobat? Saudara perlu petunjuk daripada Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan supaya dosamu dihapuskan. Kita harus mengubah cara berpikir kita serta sikap kita terhadap Tuhan kita. Gak bisa lagi sama. Tapi harus sama seperti firman yang kita percayai. Jikalau kita mengubah pikiran serta sikap kita, maka Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Haleluya, saudaraku. Penghapusan yang diberikan Tuhan kepada kita, besar upah yang kita dapat. Dia bukan hanya menghapus dosa kita saja, tapi dia lupakan. Bahkan dia dapat menyegarkan kembali rohani yang lemah. Saudara pernah ya mengalami rohani yang lemah. Goncangan dalam rohani, saudara pernah mengalaminya. Tetapi kalau kita mengubah pikiran kita maupun sikap kita terhadap Tuhan kita, maka dia akan menghapus dosa kita. Dan dialah yang memberikan kepada kita penyegaran yang indah.
dari hadirat Tuhan. Haleluya. Mendapat berkat dari dunia ini atau mendapat berkat dari Tuhan lewat pekerjaan kita, dipakai Tuhan, orang-orang lain memberkati kita, itu pun bahagia kita, saudaraku. Tapi coba saudara bayangkan, ada penyegaran yang indah dari hadiratnya oleh karena kita mengubah sikap kita. Baik itu mengubah pikiran kita. Saudaraku yang kekasih, ada jawaban yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melembutkan hati kita. Jangan kita mengeraskan hati bahwa kita perlu bertobat. Karena kita masih terkadang mau berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Mari kita kembali kepada Allah, mendengar segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Mendengar apa yang diucapkan, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada Tuhan dan mendengarnya. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya? Mari kita lihat di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Memang sangat enak sekali menyembunyikan pelanggaran atau kebohongan atau dusta. Amin. Sangat enak. Karena kita sadar kita tidak dapat melihat Tuhan secara jasmani. Terkadang saudaraku, kita lebih cepat mengenakkan diri kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita tidak mau diketahui orang kekurangan kita. Dan kita tidak sadar bahwa Tuhan yang hidup melihat hati kita. Tapi kita sering menemukan diri kita seperti itu. Lebih enak menyembunyikan pelanggaran. Karena hanya kita yang tahu. Dan Tuhan tidak melihat seperti kita berbicara kepada orang lain. Maka kita tetap tinggal di dalam rasa enak kita. Jangan salah, kita sudah mendengarkan firman. Kalau kita membuka hati, Tuhan sanggup menambahkan iman kepada kita. Firman Tuhan berkata, tetapi kalau kita tidak mengakuinya, menyelesaikannya, meninggalkannya, tidak akan berkembang secara rohani. Amin. Kalau kita, saudaraku, tidak mengakui, tidak menyesalinya, dan kalau kita, saudaraku, tidak meninggalkannya, saudaraku yang kekasih, secara rohani kita tidak akan maju. Maka kita menjadi beban bagi orang lain. Bahkan menjadi beban bagi gereja kita. Bahkan itu bisa menjadi penghalang kemajuan pertumbuhan gereja kita. Amin. Kita lakukan pertobatan bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu, tapi lakukanlah pertobatan oleh karena sukarela. Karena memang harus orang percaya bertobat karena tidak ada sekalipun dia percaya lepas daripada kesalahan. Kita lihat bagian yang kedua mengenai pengampunan. Di dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai ayat 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Saudaraku yang kekasih, kita telah masuk kepada pengampunan. Saudaraku, saya minta kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar bahwa Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Pengorbanan yang diberikan Tuhan tidak dapat diberikan oleh siapapun. Dan kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan. Dosa-dosa kita sudah diangkat, dibuang. Dia kuburkan dalam-dalam. Dia tidak pernah ingat dosa-dosa kita. Pertama tadi, saudaraku, kita diingatkan supaya kita memiliki pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya satu kali saja kita lakukan, tapi terus-menerus. Dan firman Tuhan meyakinkan kita apa yang kita kerjakan. Pada waktu kita menggenapkan firman Tuhan, itu benar adanya. Haleluya. Tuhanlah yang menebus kita sebagai umatnya. Penebusan yang diberikan Tuhan kepada kita berdasarkan kasih-Nya, juga berdasarkan belas kasih-Nya. Apakah saudara mampu menggendong anak saudara yang berumur remaja? Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, Dia yang menebus kita sebagai umatnya dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Bahkan Ia mengangkat dan menggendong kita selama zaman dahulu kala. Jangankan menggendong kita, beban kita pun sudah Dia pikul di kayu salib. Kalau seandainya ada beban yang kita alami pada saat ini bukan membuat kita duka cita, tapi ini membuat kita benar-benar firman Tuhan yang kita percayai hidup. Dan Tuhan perkenankan kita untuk membebani beban kita, supaya kita menjadi orang-orang dewasa rohani yang penuh tanggung jawab. Ini harus kita pelajari. Kalau hari ini pandemi ini menjadi beban berat, sehingga kita tidak bebas untuk mempergunakan waktu yang ada. Gak ada berubah waktu, tetap 24 jam dalam satu hari. Saudaraku, bagian yang pertama ingat, kita perlu bertobat. Tuhan tidak sia-sia menuntun kita di bulan Agustus ini. Katakan amin, saudaraku. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menyucikan dengan darah-Nya semua dosa-dosa kita. Yakin. Kalau saudara belum yakin, cari ayat firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Katakan, aku yakin Yesus sudah mengampuniku dan mengangkat semua dosa-dosaku. Ucapkan berkali-kali. Sampai benar-benar firman Tuhan itu menguasai hati, pikiran, dan hidupmu. Dan dia hidup. Itulah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi saudara. Bahkan saudaraku, kutuk kita yang diturunkan oleh nenek moyang, bahkan kedua orang tua, juga oleh karena perbuatan kita, itu pun diangkat Tuhan. Siapa yang bisa memutuskan atau mengangkat kutuk dosa? Gak ada satupun, saudaraku. Tapi itu pun Tuhan lakukan dan buat untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Katakan bagi diri saudara, Yesus mengasihi saya. Haleluya, saudaraku. Dia yang mengampuni dan menyembuhkan. Amin, saudaraku. Dia yang sudah mengampuni.
Dia yang sudah menyembuhkan rohani saudara. Dia yang sudah menyembuhkan luka hati saudara. Dia sudah menyembuhkan ekonomi saudara. Saudaraku, ucapkan firman Tuhan. Di bulan pandemi atau di pandemi ini, katakan dan katakan terus. Ucapkan, keluarkan dari mulut, bibir, lidah saudara. Perdengarkan kepada diri saudara. Kita harus ingat pengampunan sudah kita terima dari Tuhan. Melalui pengampunan kita dipulihkan kepada Tuhan. Melalui pengampunan kita menerima kesembuhan dan pembebasan dari iblis. Kita tidak lagi diikat, tapi kita sudah dibebaskan. Bagaimana kita mengampuni? Perlu enggak kita mengampuni setelah kita diampuni? Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang diminta Tuhan kepada kita? Bukan mengampuni dosa yang bersalah kepada kita. Kita bukan Tuhan yang bisa mengubahkan orang. Yang bisa memaksa Tuhan, yang bisa memaksa orang. Tidak. Tetapi sederhana yang Tuhan minta kepada kita. Namun pasti saudaraku, Tuhan perintahkan ampuni kesalahan mereka. Mana lebih besar? Kesalahan mereka yang dibuatnya menyakiti kita atau kesalahan kita. Kalau mereka melakukan kesalahan kepada saudara, itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Karena dia yang melakukan kesalahan kepada saudara. Gak ada urusan saudara. Katakan amin saudaraku. Tapi kalau saudara mencampuri yang bukan urusan saudara, itu menjadi masalah besar bagi saudara. Jadi Tuhan minta bukan mengampuni dia, tapi mengampuni dosanya bukan, tapi mengampuni kesalahan mereka. Nah, namun sebelum kita mengampuni orang lain, kita harus bisa mengampuni diri sendiri. Sangat sulit sekali mengampuni diri sendiri. Jadi jangan mau tertipu. Mengapa kita mengurus perbuatan kesalahan orang kepada kita? Itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, saudaraku, mengatakan kepada kita, kita juga punya kesalahan. Dan sulit sekali untuk mengampuni diri kita. Tapi sebelum mengampuni orang lain, ampuni dulu diri kita. Kenal dulu diri kita. Mari kita lihat saudaraku, mengampuni diri sendiri kadang sangat sulit. Yang pertama, kenapa? Terkadang kita membenarkan perbuatan orang lain. Kita lebih membenarkan perbuatan orang lain daripada perbuatan kita sendiri. Ini sering terjadi, sering kita menemukan diri kita seperti itu. Apakah perbuatan orang itu bisa mengubah diri saudara? Kita lebih mengurus perbuatan orang karena kita merasakan perbuatannya itu lebih baik dan lebih benar. Tapi saudara lupa, saya lupa. Yesus yang kita sembah, dia tidak pernah pilih kasih. Dia juga sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Yang kedua, kita masih merasa bersalah. Tidak peduli apapun kata orang. Kita bisa seperti sekarang ini. Bukan hanya campur tangan Tuhan. Tapi Tuhan memakai orang sekitar kita. Orang yang terdekat dengan kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal. Karena untuk memberkati hidup kita. Untuk menenteramkan perjalanan kita ke depan. Itu tidak cukup dengan pengetahuan pengertian kita pada firman Tuhan. Perlu campur tangan Tuhan. Dan Tuhan memakai sekitar kita.
Lalu saudaraku yang ketiga, kita tidak dapat menerima kegagalan. Saudaraku, kegagalan itu seperti menunda waktu. Tidak ada, saudaraku, orang percaya perjalanannya ke depan mulus tanpa ada perjuangan, tanpa ada peperangan. Tetapi kegagalan yang terjadi itu hanya penundaan. Maka kita perlu memiliki iman supaya penundaan itu jangan menjadi tambah lagi penundaannya. Kalau penundaan sudah terjadi, kita perlu bertobat dan kita perlu minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Tapi mengapa kita perlu mengampuni diri sendiri? Saudaraku, kalau kita ditanya, apakah saudara mau sukses? Apakah saudara mau diberkati? Pasti jawaban kita mengatakan, aku maulah. Siapa yang gak mau menjadi sukses? Siapa yang gak mau diberkati? Tapi tahukah saudara, syarat kita menjadi sukses, kita harus bisa mengampuni diri kita. Kita harus bisa mengenal diri kita. Itu syarat supaya kita diberkati. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, sifat yang tidak mau mengampuni, entah itu terhadap seseorang, entah itu terhadap Tuhan, maupun terhadap diri sendiri, maka tidak ada sukacita yang kekal. Sama dengan menolak kesuksesan, menimbulkan kehancuran yang parah. Ketika kita mengampuni diri sendiri, kita melangkah naik, bergerak, naik menuju potensi kita. Mari supaya kita dapat mengampuni diri kita. Mengampuni membawa kebebasan. Haleluya. Inilah yang dapat kita peroleh dengan mengampuni diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau tidak membiarkan kami tersesat. Kau tidak membiarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kau sangat mengasihi kami, peduli kepada kami. Bahkan Engkau telah menyediakan rumah bagi kami di sorga. Tujuan hidup kami kepada kekekalan. Kami di bumi ini agar kami dapat membersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memperoleh kesempatan melakukan firman dan menggenapkan janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kasih dan kepedulian-Mu agar umat-Mu memiliki pertobatan. Kami belum sempurna, Tuhan. Kami masih mau jatuh di dalam pelanggaran, kesalahan dan kejahatan, sengaja atau tidak sengaja. Maka firman Tuhan ini menolong kami agar kami jangan sampai berhenti bertobat, untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni semua kejahatan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, berkorban bagi kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan sudah mengangkat kutuk dari kami. Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kami, pengampunan, kesembuhan bagi rohani kami, ekonomi kami, baik juga bagi luka-luka yang lama. Tuhan, Kau mengajari kami untuk dapat mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kami. Tapi sebelumnya,
Kami telah mendengarkan firman agar kami dapat mengampuni dan menerima diri kami, supaya kami dapat membawa kebebasan kepada siapapun kami datang, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan, membukakan hati kami, jalan bagi kami, dan yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang kita bangkit berdiri. Roti yang sudah kita siapkan bisa kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang sudah kita terima adalah tubuh Kristus. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Anggur yang sudah kita terima, kita angkat dengan tangan kanan kita. Saya membaca ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bersyukur buat tubuh dan darahnya, dan kita juga berdoa buat persembahan kita, dan kita tutup dengan doa ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengakui kami adalah tubuh-Mu yang Kau pakai, yang Kau bangun, dan Engkau angkat kami menjadi saksi atas kematian-Mu. Kami dapat merasakan satu meja dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami juga mengakui saudara-saudara kami yang sudah diselamatkan Tuhan adalah saudara kami sebagai anggota tubuh Kristus. Maka kami mengampuni, kami memberkati, kami mendukung satu dengan yang lain. Tuhan,
kami sudah mempersiapkan persembahan kami. Inilah persembahan yang kami siapkan dan yang akan kami berikan dan kembalikan kepadamu Tuhan. Kami benar-benar beriman dan bersuka cita. Apa yang kami taburkan dan kembalikan, semua milik Tuhan. Dengan sukacita kami mengembalikan, begitu juga menaburkannya. Seperti kami melihat pada firman, dan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami. Dan firman Tuhanlah yang akan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, dan setiap dagang kami, bahkan perkuliahan dan sekolah anak-anak kami. Tuhan sudah meyakinkan hati kami bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selesai sudah ibadah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan ada pada waktu kami mempersiapkan, pada waktu kami beribadah, baik pada waktu kami melayani. Kami tidak mau berjalan sendiri pada waktu melayani. Tuhanlah yang memberkati semua kami yang melayani. Tuhanlah yang memberkati kami semua umat-Mu. Tuhanlah yang memberkati semua persembahan-persembahan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Dan kami lihat terang Tuhan ada di depan kami. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik itu penyakit menular, tulah kematian, penyakit-penyakit sampar, di dalam nama Tuhan Yesus keluar kosan ribu, tinggalkan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kegelapan yang menguasai kota kami, bangsa kami, dalam nama Yesus tinggalkan, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.